Terima kasih telah menonton video saya. Pada video ini, saya akan menyebutkan isi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab 3 Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana telah diubah dan dihapus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Sekarang mari kita lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab 8 Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan pasal-pasal mana saja yang telah diubah dan dihapus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pertama, mari kita lihat pasal 42. Ayat 1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Maksudnya, perlunya pemberian izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing dimaksudkan agar penggunaan tenaga kerja warga negara asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. Ayat 2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. Ayat 3. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Ayat 4. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Ayat 5. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ditetapkan dengan keputusan menteri. Ayat 6. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya. Di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, ketentuan pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat. Ayat 2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. Dan perubahan pasal 42 ini terlihat jelas pada ayat 3 yang berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi a. Direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing atau C. Tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan dalam kurung startup, berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Ayat 4. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Yang membedakannya dengan undang-undang sebelumnya yaitu ditambahnya kalimat serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Ayat 5. Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. Dan ayat 6. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 4
diatur dalam peraturan pemerintah. Sekarang mari kita lihat pasal 43. Ayat 1. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Maksudnya, rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asing merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja dalam kurung IKTA. Ayat 2. Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya memuat keterangan A. Alasan penggunaan tenaga kerja asing. B. Jabatan dan garing atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan. C. Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing. Dan D. Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Ayat 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional, dan perwakilan negara asing. Yang dimaksud dengan badan internasional dalam ayat ini adalah badan-badan internasional yang tidak mencari keuntungan seperti lembaga yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kurung PBB antara lain ILO, WHO, dan UNICEF. Ayat 4. Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan keputusan Menteri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 43 dihapus. Pasal 44. Ayat 1. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja warga negara asing, antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia. Ayat 2. Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan keputusan Menteri pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 44 dihapus. Pasal 45. Ayat 1. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib A. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan ahli keahlian dari tenaga kerja asing. Tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing tidak secara otomatis menggantikan atau menduduki jabatan tenaga kerja asing yang didampinginya. Pendampingan tersebut lebih dititikberatkan pada ahli teknologi dan ahli keahlian agar tenaga kerja pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya. Dan B. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf A yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. Maksudnya, pendidikan dan pelatihan kerja oleh pemberi kerja tersebut dapat dilaksanakan baik di dalam negeri maupun dengan mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk berlatih di luar negeri. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan garing atau komisaris. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
Ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib A. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. B. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf A yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing, dan C. Memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu. Pasal 46. Ayat 1. Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan garing atau jabatan-jabatan tertentu. Ayat 2. Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan keputusan menteri. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 46 dihapus. Pasal 47. Ayat 1. Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. Maksudnya, kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ayat 2. Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Ayat 3. Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan keputusan menteri. Ayat 4. Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. Ayat 2. Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Ayat 3. Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 48. Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 48 dihapus. Pasal 49. Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan keputusan Presiden. Ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam peraturan pemerintah.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.